Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kakek sebatang kara puluhan tahun terlantar, tinggal di masjid dan sering diusir. Hidup terlunta-lunta, kakek ini memilih tinggal di masjid meskipun sering diusir, sehingga dia berpindah-pindah dari musola atau masjid yang satu ke tempat lainnya. Usia senja biasanya dihabiskan hidup bersama anak dan cucu, menikmati hari-hari tua dengan melihat kehadiran cucu-cucu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Namun tidak semua orang mampu merasakan enaknya kehidupan hingga usia tua. Banyak orang usia senja menjalani hidup yang keras. Ada yang masih banting tulang mencari makan hingga ada yang tak punya tempat tinggal. Seperti kisah seorang kakek berusia sekitar 70 tahun berikut ini. Dia mengaku tidak memiliki tempat tinggal dan hidup sebatang kara. Pernah tinggal di masjid dan mengaku sering diusir. Dikutip dari kanal YouTube Pratiwi Novianti, berikut kisah selengkapnya. Puluhan tahun terlantar. Seorang kakek di kawasan Pare, Kediri, Jawa Timur ini tidak mampu menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tak jelas alasannya kenapa sehingga kakek ini hidup terlunta-lunta tak punya tempat tinggal. Tim dari kanal YouTube Pratiwi Novianti pun mengunjungi kakek yang sudah 2 bulan hidup di masjid area Pasar Pare, Kediri. Pemilik akun YouTube yang kerap disapa Teh Novi itu mendapat laporan dari warga sekitar tentang keberadaan seorang kakek yang sudah renta di kawasan tersebut. Di sini ada orang terlantar, kakek-kakek. Udah puluhan tahun Teh terlantarnya. Dia tidurnya pindah-pindah numpang di musola di masjid. Karena mbahnya sudah pipis sembarangan sedangkan di masjid kan tempat ibadah, kata salah satu warga. Jadi warga setempat meminta tolong untuk membawa mbahnya ke yayasan. Coba ya kita ngomong ke mbahnya, besok kita bawa ke Malang, jelas Teh Novi. Sering tinggal di masjid. Menurut informasi, kakek tersebut sering tinggal di masjid. Takmir masjid pun meminta tolong untuk membawa kakek tersebut ke tempat yang lebih layak. Selain itu, kondisi kakek itu juga lagi demam, sehingga tim berniat hendak membawanya ke rumah sakit. Menurut informasi, mbahnya itu lagi demam atau nggak enak badan. Jadi nanti kita bawa ke rumah sakit sekalian antigen. Takut mbahnya kenapa-napa. Jadi kita tahu tindakan apa yang akan dilakukan, jelasnya. Setelah mendapat sedikit informasi dari warga sekitar, tim Teh Novi pun melihat keadaan si kakek. Terlihat kakek tersebut tinggal di sebuah ruangan sempit di dekat toilet masjid. Mengenakan kaos tipis dan sarung yang sudah kumal. Kakek itu tampak melahap makanannya. Dia tampak kelaparan dan menghabiskan beberapa bungkus nasi. Tim pun menanyakan kondisi si kakek dengan lembut, agar kakek mau bercerita kenapa dia sampai terlantar. Kakek sakit? Tanya Novi. Iya, adem panas dingin, jawab kakek singkat sambil melahap makanannya. Mbahnya sholatnya rajin banget, Masya Allah, ungkap Novi kepada pemirsa. Rupanya kakek tersebut tinggal di masjid area Pasar Pare itu sudah sekitar 2 bulan. Mbah, tinggal di sini sudah berapa lama? Tanya Novi. 2 bulan ada, jawab si kakek. Tapi sebelumnya di mana? Tanyanya lagi. Pindah-pindah, jawab kakek singkat. Sering diusir. Menurut informasi, kakek tersebut sering diusir dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kakek yang menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan itu berpindah-pindah mencari tempat untuk berteduh. Kakek itu juga konon katanya tidak memiliki keluarga. Soalnya menurut informasi warga, mbahnya diusir dari salah satu tempat ke tempat lain. Jadi di masjid ini sudah 2 bulan, kata Novi. Saat ditanya asalnya, kakek tersebut rupanya asli orang Pare, Kediri. Dia mengaku istrinya sudah meninggal dan tidak memiliki anak, sehingga sekarang dia hidup sebatang kara. Keluarganya mana, Mbah? Istri sudah meninggal, nggak punya anak. Dibawa ke rumah sakit. Melihat kondisi si kakek yang sedang sakit, tim pun hendak membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa dan diobati.
"Mbah, katanya lagi gak enak badan. Kita ke rumah sakit yuk, ke dokter. Dicek yuk, biar tahu sakitnya apa. Entar dikasih obat," ajak Novi. Meskipun awalnya kakek itu menolak karena takut merepotkan orang lain, setelah dibujuk akhirnya si kakek mau diantar ke rumah sakit untuk berobat. "Berobat dulu yuk Mbah," ajaknya. "Merepotkan," jawab si kakek. "Enggak merepotkan kok Mbah," ucap Novi. Akhirnya kakek itu dibopong oleh tim menuju ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Tak lupa kakek itu diselimuti dan dipakaikan celana panjang supaya tidak kedinginan. Tim pun berniat mengirim kakek tersebut ke sebuah yayasan agar kondisinya terpantau 24 jam dan mendapatkan perawatan yang baik. Niatnya mbahnya mendapatkan tempat yang baik-baik gitu loh, biar nanti di sana terawat, diberikan makanan yang rutin, ada yang perhatikan, karena mbahnya sudah lanjut usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.